Oke, selamat malam semuanya. Em, kita ada di IG Live malam ini untuk acara Gableh. Eh, untuk malam ini kita akan membahas tentang bela perempuan dan bela diri. Kita masih tunggu teman satu lagi, Ade. Sebentar ya, mungkin mesti di kontak lagi. Oke, sambil nunggu Ade, mungkin buat teman-teman yang baru live di sini, uh, silakan like, follow, subscribe Tulas Mini di IG @tulasmini ataupun di Tulas Mini Project di YouTube ya, silahkan. Ini masih nunggu Ade. Oke, malam ini kita bincang-bincang Ade ini hitungannya masih sepupu saya. Dia tinggal di Belanda. Dia mungkin baru join. Hah? Oke, Ade, suaranya mana ya? Halo? Oke. Akhirnya. Oke, sebelumnya Ya, nyapa dulu yang udah ini ya, yang udah online. Selamat malam teman-teman semuanya yang udah mau online sembarang kita di Gambleh 9 apa Gambleh Tulas Mini ya. Mungkin jelasin dulu ya, Gambleh itu apa sih? Gambleh itu ngobrol santai sebetulnya ya. Tulas Mini itu apa? Tulas Mini itu proyeknya 94. Dari alumni Stage 9 angkatan 94. Jadi gimana kita mulai aja ya. boleh, Kalau mau boleh. nanya tuas meaningnya nanti aja belakangan, boleh juga sambil lalu. Oke, jadi hari ini malam ini temanya itu perempuan dan bela diri deh. Ya. Ya. Oke, jadi kita sama-sama tahu saya dan Ade ini adalah perempuan yang memilih berlatih dan belajar bela diri. Ya. Tapi malam ini saya mau tanya-tanya sama Ade, kenapa sih yang nyebabin Ade tuh milih untuk ikut bela diri? Kenapa ya? Sebelumnya selamat malam semua. Ya, Selamat selamat malam malam. Mbak Sensai. Onegaishimasu. 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 Sebenarnya kenapa bela diri ya? Keinginan belajar bela diri itu udah lama sebenarnya dari aku kecil, dari aku SD. Soalnya dulu tuh kan zaman ini ya, seri silat itu Wah. sering dan wah, tiap seri ini selesai ada seri lainnya lagi ya, dan itu sering dan tertarik pengen itu kayaknya keren banget ya aku terus dan kebetulan aku tuh tomboy banget waktu aku kecil, terus Ya, aku bilang benar-benar sama kita suka papa main mama. bareng kan. Kalau lagi pas di Jogja kita suka main bareng dan kelayapan. Iya, benar dan nggak pernah rok-rokan nih kita ya. Betul, Mak, selalu Celana celana terus pendekan dan penean sama ke nah, pohon-pohon kan. pakai singlet, udah itu udah baju Betul, paling nyaman comfortable. sedunia. Ya. Oke, lanjut Nah lanjut. terus nggak boleh ya, waktu itu kan aku minta papa mama, aku bilang aku pengen dong belajar karate, soalnya di belakang rumah itu ada di belakang kompleks itu kan kayak ada gedung serbaguna ya, terus di situ suka ada latihan karate yang dikai kan. Terus waktu itu yang dulu dia pikir-pikir, nah tapi tomboyku nih cenderung agak brutal ya, mengarah ke brutal. Terus suatu saat aku pernah berantem sama adikku yang nomor 2 sama Bea, nonjok sampai ibunya berdarah gitu. Nah, terus udah langsung di blacklist, aku nggak boleh
nggak boleh, pokoknya kamu nggak boleh belajar karate-karatean, nggak deh, karate buat kamu gitu loh, nggak, karate aja buat nonjok gitu kan. Terus ya udah gimana lagi, terus instead of belajar karate aku dilesin nari Jawa. Coba deh dijinakan dengan nari Jawa. Jauh Nah banget terus itu. nah kan menyiksa banget ya, menyiksa banget. Nah terus seiring berjalannya waktu SMP, SMA waktu itu SMA kuliah juga ekstrakurikuler juga SMA banyak ya, jadi hampir nggak ada waktu. Kuliah juga tugas-tugas banyak banget, dan baru ada waktu tuh 5 tahun yang lalu gitu loh, baru ada waktu dan baru berjodoh untuk belajar ya, karena kan memang semua itu ada waktunya ya mungkin ya. Jadi dan kebetulan 5 tahun yang lalu itu ada cabang dojo Aikido baru yang buka di dekat rumah. Terus wah, apa ikut Aikido aja ya. Nah padahal waktu itu sudah kepikiran mau ikut Krav Maga gitu loh. Kayaknya Waduh, lebih sangar tuh Krav Maga. Krav Maga lebih sangar lagi. Ya. Tapi terus coba Aikido. Nah ini kalau ada Aikido apa Aikido aja ya. Nah secara kamu kan juga udah lama banget dan duluan banget Aikido ya, udah jadi sensei segala macam. Ya, betul. Aikido juga ya. Coba deh gue tanya-tanya Mbak Santi, terus gue juga Google Aikido itu apa gitu kan. Dan menariknya tuh sebenarnya tertariknya karena selain karena pengen bela diri tuh karena Aikido tuh kostumnya keren. Tuh yang pertama itu dulu ya, kostumnya. Jadi pakai iya, jadi first love in the first sight. Jadi baju terus pakai hakama. Itu kan keren banget kalau yang lain. Ya, kalau yang segala macam ya, kalau yang ya, kalau misalnya yang lain yang belum tahu nih, yang pemirsa yang belum tahu, hakama itu kayak rok celana lah gitu. Mungkin kalau ngeliat film-film samurai, nah itu yang di luar yang dipakai itu adalah namanya hakama. Oke, lanjut, Dek. Celana samurai hitam. Nah terus itu jadi yang ini kayaknya keren banget deh kalau gue bisa pakai ini gitu ya. Terus yang kedua itu jatuh cinta sama elegan dan calmness-nya dari Aikido. Jadi waktu kalau ngelihat orang practicing itu kayaknya kok kayak nari malahan ya, bukan kayak bela diri, tapi kok somehow kerasa powernya debuk gitu ya waktu jatuh, waktu apa, tapi ngelihatnya tuh kayak enak, kayak bukan nggak nyakitin gitu, gimana ya. Jadi terus itu yang kedua. Nah terus yang ketiga waktu itu juga waktu did research, baca-baca kalau effectiveness-nya Aikido itu bukan pada muscle power, tapi pada kita optimal using the force and movement dari oponen kita gitu. Dan ini menarik karena kan kita perempuan kan nggak sekuat laki-laki ya, nggak energi kita nggak segede laki-laki gitu ya secara fisik ya. Nah ini kayaknya ini gimana, aku penasaran gimana di prakteknya kita bisa efektif gitu loh untuk bela diri gitu. Panjang ya ceritanya. Sama sih sebetulnya kalau misalnya ngomongin masalah bela diri juga, aku pribadi aku memang udah nyari lama kan, sempat waktu SMA itu mau ikut silat, tapi ternyata nggak berujung juga, maksudnya berujung tuh dalam arti nggak sampai juga ke tempat latihannya gitu kan. Terus waktu kuliah di Atma, Sinta kan di IPH ya waktu itu ya, dia ngajakin yuk kan waktu itu kita pengen Aikidoan, baru buka nih dojonya gitu kan. Ya udah akhirnya join lah di sana. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Kurang lebih udah berapa lama ya? Kalau adik 5 tahunan ya berarti. Ya 5 tahunan. Ya. Aku udah sekitar tahun ini tahun dari 1998 sampai sekarang tuh berapa tuh? 21 ya. 22 nenek moyang. Sekitar 22 tahun lah. Tapi ya enjoy-nya di Aikido kenapa sih? Soalnya selalu tiap kali kita latihan, walaupun saya juga aku udah ngajar ya sekarang ya, tetap aja tiap kali latihan tuh selalu nemuin hal-hal baru yang menarik dan ngasikin gitu loh di Aikido ini. Uniknya seperti itu. Dan setuju dengan yang Adik bilang bahwasannya Aikido ini
cocok banget buat perempuan karena nggak perlu tenaga besar gitu kan, nggak Ya. perlu apa namanya muscle power gitu kan, dan lebih apa namanya lebih belajar bagaimana kita mengenal yang di depan kita atau opponent kita atau lawan kita gitu kan. Ya, ya, ya gitu. Kemudian kenapa akhirnya dari sekian banyak kan tadinya katanya mau Krav Maga ya. Terus ya oke lah karena dojo deket di rumah ya, deket dari rumah. Tapi benar-benar yang klik oke deh, gue pilih Aikido nih sekarang gitu. Nah, waktu itu juga kan waktu masuk itu kan juga masih yang yaudah deh gue coba dulu deh gitu kan ya. Kan ada kayak apa nyoba les berapa kali gitu segala macam gitu. Oh, ada trialnya ya. Ya, ada trialnya. Terus yang tadi itu aku juga sambil apa belajar tekniknya juga kan si sensei juga sedikit-sedikit ngasih tentang apa kuliah apa filosofi gitu. Dan ini biasanya yang apa yang diajarin tuh? Mungkin aku ini standar tentang bela diri ya, kayak lebih belajar untuk mengenal diri sendiri, terus belajar disiplin, terus yang paling kena itu sebenarnya kita belajar Aikido itu bukan untuk to be the winner, tapi kita untuk apa menciptakan harmoni. Jadi kalau ada konflik, kalau ada agresi itu bukan kita untuk menang atau kita apa push back atau untuk kita blocking ya atau kita menyerah atau gimana ya, kalau ada itu justru kita go with the flow, bukan berarti passively mengikuti atau hanyut, tapi kita punya power untuk mengikuti flow itu gitu. Dan dengan itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, tapi kita akan apa ya justru bisa kontrol diri kita gitu, nggak jatuh ke yang apa emosional, fisikal sama mentally juga nggak ngedrop jatuh atau gimana. Ya betul banget sih. Kalau di Aikido itu ada satu ultimate goals-nya itu kalau di dalam bahasa Jepang tuh namanya Masakatsu Agatsu Katsu Hayabi. Artinya itu true victory is victory over self. Ya, victory without struggle. Jadi kemenangan sejati itu ya kemenangan atas diri sendiri gitu. Kemenangan tanpa harus apa sih bersusah payah lah kayak gitu. Jadi harus dibuktikan dan nggak ada ininya ya, karena di Aikido juga nggak ada kompetisinya ya. Jadi betul. Ya, kita kompet buat dengan yang diri bukan diri. Iya, betul. Kalau yang buat yang pemirsa yang bukan Aikido mungkin belum perlu tahu ya bahwasanya Aikido ini tidak ada pertandingan, tidak ada kompetisi, kita murni bela diri. Jadi memang belajarnya tentang diri sendiri sebetulnya ya di Aikido ini. Ya. Bukan tentang orang lain kan. Ya. Dan menariknya itu satu ya, karena aku orangnya kan apa ya, kalau dulu kita di sekolah cewek semua kan, kalau masalah mental kan mungkin udah terini ya, udah maksudnya oke lah teruji. Gitu, ya. Tapi masalah emosional sebagai perempuan yang badan kita tuh sistemnya lebih kompleks daripada laki-laki dan emosi kita lebih jalan, itu kalau menurut aku ini lebih kepake banget, karena ini loh, bisa lihat nggak? Kelihatan nggak? Ya, ini keren banget. Ya, ini keren banget. Ini ngambil dari bukunya Gozo Shioda. Karena biasanya kan kita kebawa orang lain emosi, orang lain marah sama kita, atau ada situasi di mana kita nggak bisa kontrol, kita justru kebawa ya jadi ikutan stres ya. Tapi gini justru kita pull them into your tranquility. Jadi balik lagi ke satu lagi di sisi Aikido, calmness-nya Aikido gitu yang aku bikin jatuh cinta. Pengen bisa calm itu susah gitu. Ya, simple tapi susah ya. Banget. Dulu awal-awal inget latihan tuh apa namanya benar-benar harus nggak boleh nggak boleh kesusu ya, kalau orang Jawa bilangnya kesusu gitu kan, buru-buru lah, nggak boleh buru-buru, nggak boleh maksa gitu kan, nggak boleh ngerasain ukenya sakitan gitu kan. Waduh, kadang-kadang sampai mikir-mikir sampai garuk-garuk gitu.
ini gimana ya caranya. Tapi begitu when you find out the way gitu, jadi enak gitu kan. Oh ternyata cuma gini aja ya, nggak perlu begini, nggak perlu begitu gitu ya. Uniknya kan kayak gitu gitu. Betul. Ya terus Sama selama kalau latihan, kebiasaan, uh, kalau kita, ya lanjut kalau lanjut aku lanjut juga silakan. orangnya suka overthinking. Hmm. Overthinking sama suka impulsif tapi juga overthinking gitu loh. Impulsif dalam dalam hal emotionally impulsif, overthinking kalau aku harus melakukan sesuatu yang menurut aku ini big decision. Jadi kesuwen gitu kan. Nah, untuk ini Ya, belajar ya. juga yang maksudnya tenang. Tenang. Karena tiap kali sampai sekarang kalau aku apa mau training, mau praktis gitu kan. Terus kebetulan sama senior pasti gini, Ade relax, relax gitu. Pasti kok kerasa gitu udah belum apa-apa udah tense dulu kan. Udah, wah ini mau ada agresi gitu udah. Jangan-jangan senseimu yang cakep itu yang muncul jadinya Iya itu rada maksudnya. gugup. Ya agak-agak tergagap-gagap gitu ya jadi ya. Gitu. Jadi ya Iya, betul. tapi memang nggak semua takut di kepala itu kadang-kadang takut untuk misalnya kalau lagi kasima atau apa gitu ya yang pakai pedang apa gitu-gitu tuh ada berapa ya pokoknya deh yang itu yang aku pernah kena soalnya tanganku jadi di kepala itu udah yang waduh ini ntar kalau kena sakit banget itu kalau kena gitu deh yang di kepala udah itu aku harus ngilangin apa nggak harus bergerak tidak harus bereaksi dengan ketakutan tapi harus ya betul nah itu yang itu kalau masih proses ya. Ya, kalau di Aikido tuh ada namanya musin. Musin tuh kalau bahasa arti harafiahnya tuh no mind gitu. No mind itu kadang-kadang orang nggak mikirnya adalah nggak punya pikiran gitu, alias kosong gitu ya. Padahal enggak, maksudnya jangan berpikir yang nggak perlu. Nah, simpelnya gitu deh. Jangan berpikir yang nggak perlu. Karena biar Jadi kayak fokus. antisipasi. Betul, kalau kayak antisipasi kan kita nggak tahu berapa menit ke depan pun kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi kalau kita mikir yang negatif atau antisipasi itu belum tentu kejadiannya seperti itu. Yang ada malah apa namanya sesuatu yang berbeda yang akan datang ke kita dan kita jadi panicking gitu kan. Apa nih tadi antisipasinya kan gini gitu. Ntar gini, ntar gitu, ntar gini, ntar gitu gitu ya. Ya ternyata nggak begitu juga gitu kan. Ya betul. Ya itu just surrender bukan berarti menyerah tapi juga tunggu aja flow-nya gimana dan kita bereaksi. Nah ini susahnya bereaksi yang kita open, relax, open sama apa satu lagi ya tadi tuh relax, open sama kalau udah relax, open kan gampang ngikutin flow, katanya gitu. Ya just do aja. Simple tapi susah ya. Ya just do. Kalau udah relax, open, just do. Nggak usah banyak mikir, jalan aja. Relax, open, nyantai. Karena kalau kebanyakan mikir, momennya barak. Ini udah makan nih, jam 3 ya di sana. Jam berapa sih? Belum. Di sana jam berapa? Bikin bakso aja ntar. Sekarang jam 3:04. Oh, 3:04. Oke, di sini jam 8. Bedanya lumayan juga ya. Hari ini latihan nggak? Iya, lumayan. 5 jam nanti. Nanti hari ini latihan. Gimana? Nggak pengaruh nggak hari ini latihan nggak? Kan pandemi ini apa? Ada latihan harusnya kan kita di Belanda lagi ada versi lockdown tapi nggak 100% ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang parsial melibatkan massa itu dikurangi, terutama ya. Terus Aikido kan susah juga ya kalau kemarin mulai bulan Juli sampai 2 minggu yang lalu tuh masih boleh kontak fisik, tapi terus karena angkanya naik lagi jadi nggak boleh kan. Terus kita jadi bikin back to weapon training sama yang kayak model tai chi gitu. Jadi kita pakai teknik yang nggak ada UK-nya. Gitu. Oke, jadi apa kata belajar diri ya. Gitu. Terus ya ini sampai 4 minggu ke depan kayak gitu. Terus ya mudah-mudahan sih semuanya ini ya cepat selesai ya, cepat selesai pandemi ini ya, jadi biar nggak
Mama K lagi online di ya. absen boe. Oh, nggak absen. Digolein boe raketo. Oh, Jadi ya, ya, tapi lumayan mamanya kan, lagi maksudnya online. masih ada gerak apa, masih ada training, terus filosofinya juga ada ya, jadi ada kelas tapi nggak lama sih biasanya si guruku kalau misalnya cuma 15 menit, habis itu kita langsung latihan seperti Latihan. biasa gitu. Iya, kalau di Jakarta sih banyak yang masih belum bisa efektif dojo-dojo, tapi kalau di tempat kita tuh udah efektif sih. Ya sama juga sih kayak di Belanda, kita lebih latihan ke senjata karena kan untuk apa, social distancing ya, sama protokolnya kenceng banget. Datang mesti dicek suhu, mesti cuci tangan, kemudian apa Oh namanya iya. langsung ganti baju, langsung latihan gitu kan. Kemudian Ya. ya udah selesai pulang-pulang. Ya, Gitu. ya, ya. Jadi benar-benar dijaga banget gitu. Nah, selama latihan kan udah 5 tahun nih, berarti kan udah lumayan banyak filosofi yang didapat ya. Kayak tadi kan udah Adek bilang jadi belajar lebih calm, tenang dan sebagainya gitu ya. Kemudian tiba-tiba nih kan ada pandemik ini kan, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nah, filosofi apa atau hal apa yang didapat dari Aikido yang Adek terapin pada masa yang kayak begini nih? Waktu awal-awal dulu ya, mulai pandemik sampai hari ini. Ya itu tadi, kalau kita ada apa namanya, di saat konflik atau di saat ada agresi atau di saat ada apa namanya challenge ya, biasanya kan otomatis apa namanya, badan kita akan mengirimkan sinyal-sinyal untuk apa, jadi kayak tegang atau stres atau kayak aduh gue mesti gimana gitu kan, padahal juga belum kejadian kenapa-napa kan, baru mau ada gitu kan. Nah di situ apa namanya, balik lagi ke konsep go with the flow tadi gitu loh. Jadi ya udah toh, maksudnya ya sekarang kalau orang Jawa bilang yo dilakoni baik kan gimana toh ya, dilakoni toh at the end semua akan baik-baik aja pada akhirnya gitu kan. Nah terus dan belajar untuk menerima, untuk nggak apa ya menyalahkan keadaan ya, juga enggak juga ya, maksudnya ya paymentnya juga balik lagi ya gitu kan. Dan kalau bisa juga we can make the most of the situation with it gitu ya, kayak gini kan pada akhirnya bisa, apa yang kita bisa lakukan, bukan kenapa begini kenapa itu, apa yang kita bisa lakukan dengan situasi ini gitu kan. Itu aja ya, back to betul tadi. Ya, betul banget. Kalau awal-awal pandemik tuh sempat apa namanya, bikin video ringkes, jadi apa ngajarin kokyu itu apa, breathing method ya, gimana cara bernafas. Nanti kalau kita masih ada waktu kita coba bareng ya, buat supaya yang nonton bisa dapat sesuatu, bisa yang dilatih di rumah sendiri dalam keadaan seperti ini ya. Kemudian apalagi ya? Ya paling itu challenge 30 hari bareng sama murid-murid, challenge buat apa supaya fisiknya tetap oke gitu kan. Jadi setiap hari ada beberapa ya, kita sih bebasin ya, mau ikut silahkan, nggak ikut silahkan, tapi paling tidak kesadaran diri sendiri dalam menjaga fisik gitu kan. Selama pandemik ini kan susah keluar, jadi kita ngadain 30 days challenge fisik training. Itu berlangsung 3 bulan. 3 bulan, kemudian kita bisa buka dojo dan latihan, ya kita mulai latihan lah, sambil online juga. Online. Dan kemarin yang terakhir, yang terbaru ya bikin apa, Aikido filosofi online ya. Minggu kemarin udah ikut kan? Ya itu keren banget itu. Ya besok ada lagi. Iya betul, besok ada lagi insyaallah malam. Ya. Terus gini, berikutnya nih yang selalu jadi pertanyaan adalah, perlu nggak sih perempuan tuh belajar bela diri? Soalnya dari dulu sampai sekarang ya, misalkan ada nih kan, ada di dojo banyak nggak perempuannya? Kayaknya banyak ya kalau ngeliat foto. Lumayan ya. Lumayan, tapi ya tetap mayoritas laki-laki ya. Sama di sini juga, tapi kebetulan di dojonya aku agak lumayan gitu ya. Ini yang pada nonton yang murid-murid yang cewek-cewek,
latihan lagi ya ke dojo, ditungguin. Apa namanya, tapi banyak kan gitu kendalanya apa sih. Mereka begitu udah mulai latihan terus tiba-tiba stop kan, pas begitu ditanya kenapa sih nggak boleh sama pacarku katanya gitu. Terus Sampai nurut gitu. iya dia bilang Nurut. emang nurut, terus aku bilang Putusin gini, aja pacarnya, cari yang lebih terbuka pikirannya dong. iya aku bilang gini, emang pacar kamu mau nungguin kamu 24 jam 7 hari seminggu gitu kan. Oh ntar nggak jadi laki-laki katanya, ntar badannya berubah gitu, atau ya Dari gitu mana juga. berubah? Ada six Makanya pack ya kerennya kita. iya bener, gara-gara kebanyakan UKW atau rolling gitu. Ya gitu, atau ada juga yang apa namanya takut ya tadi itu, kembali lagi badannya berubah karena latihan bela diri itu identik ya kan sama laki-laki gitu ya. Kalau menurut Ade sendiri gimana nih? Kalau menurut aku justru cool kalau perempuan bisa bela diri, ya kan? Nggak ngerepotin laki-laki kan? Iya betul. Nggak ngerepotin laki-laki, dan syukur-syukur maksudnya kita bisa nolongin misalnya jalan sama anak, atau ya nggak sih, kalau sebagai ibu kita lagi sama anak terus banyak orang iseng atau gimana ya, paling nggak kita ada apa, ada basic untuk gimana caranya untuk escaping atau apa ya, dan lebih percaya diri juga kalau keluar malam, pulang subuh atau gimana ya kan. Kalau menurut aku sih justru perlu banget, pertama. Kedua, physically itu kita tadi aku udah nyebutin ya, kalau sistem badan kita ini lebih kompleks daripada laki-laki kan, lebih banyak hormon dan lebih banyak dan sebagainya. Justru dengan belajar bela diri atau keep moving, kita bisa lebih lebih satu, at least bergerak. Dua, Aikido itu nggak keras, jadi justru kalau awal-awal aku bilang kayak nari, dan sampai sekarang pun aku ngerasa ini kayak nari gitu. Gimana ya, jadi kayak it's very enjoyable. Terus apa ya, ya itu tadi lah pokoknya. Kalau perempuan kita nggak usah nungguin ada laki-laki yang bisa melindungi kita. Justru kita harus melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai, ya nggak sih? Dan nggak ada salahnya belajar skill, ya nggak sih? Dan nggak usah takut kalau badan berubah. Kalau menurut aku sih nggak ada perubahan dari badanku, ya justru lebih kenceng, ya kan? Karena ototnya kan dipakai. Kalau otot nggak pernah dipakai, apalagi sudah di atas 40, kan ngerasain loh, kita udah 40-an ya, kita udah 40-an. Jadi kita nanti lebih ngelomprot ya, tuwe ngelomprot tuwe opo, ya nggak sih? Kalau otot sering dipakai kan justru lebih kenceng dan nggak akan ngelomprot tuwenya gitu. Kalau kita mau balikin ya, takut yang cowok-cowok yang nanti badannya kayak cowok. Kalau menurut aku sih kayak, kecuali kita mungkin ikut yang kayak binaraga itu loh, yang mesti macam-macam, yang memang latihannya buat gedein sini, yang masih apa gitu kan, enggak ya kan. Gitu. Ini ya buktinya 5 tahun dan 20 tahun cuman kalau aku mekar ke samping ya. Karena kebanyakan. Tapi kalau misalnya yang dibilang kayak laki atau gimana sih enggak. Kalau positifnya aku yang posisi ya, terus lanjut. Silakan. Ada pertanyaan, Mbak, kalau sudah seumur kita baru mau mulai bisa nggak sih? Oh, ini malah ada cerita bagus nih. Salah satu murid dia itu dulu kurang lebih 10 tahun lalu, dia masih umur 70 tahun. Oh iya, opa-opa. Ibu-ibu. Oh, ibu. Eyang. Keren ini. Dan dia dalam keadaan osteoporosis parah. Jadi badannya tuh yang agak setengah gini. Jadi dia nggak bisa tegak gitu kan. Kemudian dia awal datang ke dojo tuh karena nganter cucu gitu, nemenin cucunya, maunya diantar sama Eyang ya. Terus Eyang ini ngomong sama kita, Sensei aku juga mau ikut latihan. Terus kita ya ngeliat sumpel. Iya gitu kan. Tapi karena di Aikido kan kita diajarin bagaimana cara bernafas, kemudian postur ya kan. Kemudian akhirnya kita mengajar ke ibu itu dengan spesial lah, berbeda dengan yang regular class kan. Cuman kita bilang, ibu tolong ya ini breathing methodnya dipakai di rumah.
kemudian ibu harus dalam keadaan relax, begini-begini, pokoknya kita ajarin lah stepannya. Itu percaya nggak percaya amazing banget. Kita mikirnya, oh paling nggak beliau bisa bisa punya kesehatan yang lebih baik lah dengan bernafas dengan cara yang baik kan. Itu dalam 1 bulan bisa berdiri begini. Keren. Keren gitu. Dan sampai sekarang beliau juga masih ikut di kelas khusus perempuan yang aku hari Sabtu kan ada khusus perempuan tapi belum aktif lagi ya sekarang. Beliau ikut walaupun hanya duduk dan sambil breathing method ya. Beliau sebisanya. Sekarang udah umur 80 lebih. Oh. Kepake jadi, kan? Kepake. Karena buat teman-teman yang mungkin belum tahu nama Aikido itu apa, Aikido ini bisa dipakai untuk keseharian. Prinsip-prinsip dasarnya sangat baik untuk menunjang kita dalam kehidupan, ya kan? Gitu. Jadi terutama yang untuk postur. Tanpa sadar postur kita tuh agak salah gitu, karena kita cara berdiri atau apapun ternyata itu akan membuat kita kemunduran dalam segi kesehatan pada saat usia kita udah 40 tahun ke atas. Nah di Aikido ini semuanya dikoreksi ya. Dikoreksi sehingga insya Allah bisa prolong lagi umurnya kita gitu kan dengan keadaan badan yang lebih baik gitu. Kembali gadis ya. Kayaknya itu mesti enggak itu susah ya. Itu ada tambahan herbal dan lain sebagainya itu. Janji manis enggak juga. Janji manis enggak segitunya. Tapi paling enggak ada benefit lah di kehidupan ini gitu kan. Ya, seperti yang Ade tadi udah sempat omongin juga, udah sempat diungkapkan bahwa begitu banyak positifnya dari ikut Aikido ini kan. Ya. Yang mau ditanya, jadi kalau ditanya udah ketuaan enggak, karena ini ada yang udah lebih tua lagi dan sampai sekarang masih ikut latihan ya. Gitu. Silahkan cari di dojo-dojo terdekat di kota Anda. Latihannya juga nggak keras ya, maksudnya kan itu juga bertahap juga, yang kalau baru mulai juga nggak harus bisa yang oprol gimana atau free fall atau gimana kan, dan semuanya pasti bertahap kan dan disesuaikan. Betul. Jadi nggak ucuk-ucuk disuruh guling-guling atau disuruh lompat atau apa ya, semuanya diajarin. Kalau guling-guling cuman guling-guling biasa oke. Iya. Ya. Ya, oke. Terus jadi tadi ya bisa buat apa yang baru mulai mau latihan di umur 40 ke atas silahkan. Ya. Buat asli aku walking wae wes kesel nah. Gue berarti kurang kurang bergerak asli. Walking udah kesel tuh kurang ini ya, kurang gerak. Harus lebih ekstrem lagi. Dia walking cuma sekitar meja makan ya. Terus makannya itu kering kentangnya Tias, udah habis walking ya. Berarti untuk usia lanjut aja yang tidak bahaya ya gerakannya. Sampai saat ini sih gerakan tadi ya seperti tadi akan disesuaikan ya. Akan disesuaikan sesuai usianya. Jadi tidak ucuk-ucuk langsung disuruh begini begitu. Kalau yang lebih muda iya ya, mungkin disuruh begini begitu segala macam. Nah, mungkin kelasnya Ruben ya. Kelasnya Ruben yang lebih interaktif dan lebih dinamis ya, lebih banyak. Tapi kalau buat yang regular kelas atau kelas senior ya tentu saja gerakannya tidak se ekstrim yang masih muda. Kemudian apalagi ya? Ada yang mau tanya nggak? Ada pertanyaan aja, open questions. Ya, open question. Kalau ada juga boleh nanya gue kalau mau. Oh ya, pertanyaan nih. Oke, biasanya filosofi apa sih yang diajarin? Kalau selain ini ya, selain apa? 9 tahun. Supaya dia mau ya, dia 9 tahun. 9 tahun. Biasa sih kalau di dojo ada trial class ya. Jadi mungkin dicoba aja dibawa. Kalau trial class dia ngerasa fun, dia ikut, dia tinggal dilanjut aja kan. Gitu.
Ya, dicoba aja. Tapi biasanya kalau anak-anak itu lebih lebih beda ya latihannya ya. Kalau di lebih betul. lebih lebih banyak begijikan nih yang kayak koprol-koprolan atau segala macam itu. Ya, Terus biasanya belajar lebih fun sih. keseimbangan. Ya, Mm-mm. lebih fun sih biasanya kelasnya Ya, ya, ya. ketimbang ketimbang apa kelas yang reguler. Kalau yang kelas reguler kita banyak mikir ya, banyak Mm-mm. ini bela diri banyak mikir soalnya. Gitu. Ya. Oh Mbak, aku mau nanya Ada dong. lagi? Bentar. Apa? Kalau tentang kiai, Hmm, tentang kiai. Kiai, ya. Itu Kenapa? ya, itu kenapa berbeda-beda terus apa namanya? Karena kan ininya dari hara atau gimana? Hmm, Coba mungkin bisa dijelaskan ya. kiainya tentang Jadi, kiai. oke. Orang-orang Kiai tahu bukan nggak kiai itu kiai ya, apa? kiai. Kiai, Oke. kiai. Kiai itu sama dengan I. Iya. Ki sama kiai itu sama. Kanjinya dua-duanya sama, cuma dipindah aja. Ya. Kalau Ki kan harmonisasi ki. Kalau ki itu ki berarti ki yang diharmonisasikan. Atau dengan kata lain, kiai itu harus datangnya dari dalam. Gitu. Hara itu apa? Hara itu one point ya. Satu Ya. titik di bawah pusar kurang lebih 3 cm. Di situ ada satu Guts. titik yang di situ kalau biasa di Chinese tuh kayak tanden lah, tantian ya. Kalau di Jepang kita bilangnya tanden atau apa namanya satu titik itu. Nah bergerak dari situ supaya biasanya kalau orang lagi kerasa panik, takut atau segala macam, untuk supaya fokusnya balik lagi kita harus kiai. Kiai itu mengeluarkan suara yang dari dalam keluar supaya fokusnya kita kembali lagi ke satu titik gitu kan. Tadinya pecah, dia satu lagi titik gitu. Nah, kenapa suaranya beda-beda? Memang tergantung karakter orangnya. Kadang-kadang kalau yang orangnya lembut memang suaranya cuma kayak gitu, kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya orangnya iya, iya ada suaranya Abi ini di belakang lagi nonton TV, makanya maaf ya, agak bocor. Kalau yang karakternya agak keras berarti juga dia akan lebih kenceng lagi suaranya biasanya. Kayak siapa? Kalau aku juga agak Berarti kenceng gue ya ketahuan. Kenapa? Aku juga kenceng ya? banget. Kadang Kayak iya kadang-kadang nggak ketahuan, yang kecil kadang-kadang bisa lebih apa namanya lebih kencang daripada yang laki-laki gitu, bisa juga gitu. Ada murid satu laki-laki suaranya malah kayak perempuan, ya. gitu. Gitu. Berarti itu kecil juga. Waduh. Suaranya maksudnya kecil. Atau kadang-kadang dia belum benar-benar tahu gimana kiai yang baik sehingga suaranya masih kayak ketahan di tenggorokan gitu. Jadi seperti itu. Oke, tadi balik lagi ke Dita ya. Kalau nggak ada keinginan sama sekali, bujukinnya gimana? Mungkin diajakin aja dulu ke dojonya ya, lihat-lihat gitu kan. Sebelumnya mungkin bisa ngobrol sama senseinya. Sebelum bawa anaknya bisa ngobrol dulu sama senseinya gitu kan. Jadi senseinya mungkin punya cara gimana memperlihatkan sesuatu yang mungkin bikin anaknya tertarik untuk ikutan gitu. Ya. Biasanya sih gitu. Atau ibunya nyoba sendiri dulu ya. Nah, ibunya betul. nyoba. Jadi itu kan lebih gampang buat membuka kasanah, membuka ini, ceritain ke anaknya. Nah, atau aku ikutan juga kali ya, kamu ikut aja di gitu. Bola Nana. Kalau di Jepang sih biasanya gitu ya. Kalau di Jepang biasanya orang tuanya diharapkan untuk ikut kelas 3 kali supaya anaknya merasa nyaman. Kemudian habis 3 kali itu diharapkan kalau memang orang tuanya tertarik pun bisa mengikuti bareng sama anaknya. Jadi dua-dua ya kayak adik sama Ruben kan ikutan. Jadi anak akan terpacu untuk ikut karena ada orang tuanya yang ikut gitu. Ya. Keisha dulu juga ikut tapi terus berhenti karena temannya berhenti juga. Itu udah yang. Ya biasanya gitu sih anak-anak. Tapi kan anaknya Ade banyak kegiatannya ya. Jadi yang lain-lain juga masih ada kegiatan lain yang membuat mereka aktif gitu. Ya. Tadi dari siapa nih, Daru ya. Memang harus mengeluarkan suara yang untuk balik fokus.
Apa nggak bisa hanya pejam mata memfokuskan ulang? Karena kalau kita di tempat umum Pejam kan mata tensi. langsung bonyok sih, no. Ah, ah. Sebetulnya kalau di depan umum ya nggak perlu kenceng ya. Ini kan kita konteksnya dalam latihan gitu. Kalau latihan Training memang ya, harus betul. dikeluarkan suaranya supaya lebih free gitu kan. Key-nya juga lebih key itu apa sih? Energy, life energy ya. Lebih bisa expand, lebih bisa keluar. Tapi kalau di tempat umum sebetulnya saya kalau aku pribadi sih biasanya cuma gitu aja ngeluarin nafas yang kayak dibuang gitu sambil konsentrasi Ya. di satu titik itu tadi sama juga itu. Betul. Jadi nggak bakal bikin tensin, tenang aja. Gitu. Ya, 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 ya. Siapa yang Kalau bikin tensin? ya iyalah kalau tiba-tiba tengah jalan lagi nggak fokus tiba-tiba teriak sendiri ya. Ya iyalah pasti orang. Ngopo gitu. Wong kuwi ngopo ngono ya. Iya bener. Praktek Terus virtual mungkin nggak ya, Mbak? Ditanya Mbak AYD. Hah? Oh Mbak AYD tuh. tanya praktek virtual bisa nggak? Pertanyaan kedua, apa bedanya Aikido dengan bela diri lainnya seperti karate atau taekwondo? Oke. Mbak AYD Kalau dulu bela tadi. di virtualnya nanti ya sebentar lagi sekalian Bisa nggak agak di virtual? ujung jadi supaya nggak Bisa. kepecah. Kita mau sharingnya mungkin breathing method aja ya. Breathing method yang apa namanya atau penafasan yang bisa dipakai untuk teman-teman yang nonton di rumah ya. Ini bagus buat keseharian, buat kesehatan juga. Simple, very simple nanti. Kalau tadi yang kedua apa? Bedanya Aikido tuh bela diri Iya, dari Aikido. Jepang, sama seperti karate. Kalau taekwondo itu dari Korea. Karate dan taekwondo itu banyak main tendangan dan pukulan ya. Kalau Aikido ini kita mengharmonisasikan tenaga lawan. Singkatnya seperti itu. Jadi tidak ada pukulan, tidak ada tendangan, tapi kita menyesuaikan diri dengan sebuah bentuk teknik dengan partner kita. Jadi kalau di Aikido ini kita latihan pertama pasti langsung partneran berdua ya. Kenapa partneran berdua? Karena partner ini adalah cerminnya kita. Jadi kalau misalnya bercermin, kalau misalnya teknik kita nggak efektif atau belum bisa dilakukan ke partner kita, berarti ada something wrong dengan diri kita, bukan dengan diri partner. Jadi kembali lagi self introspection. Sebetulnya Aikido ini banyak banget lebih ke insight-nya diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri sehingga kita bisa mengaktualisasikan diri kita ke orang, ke sekeliling kita lah gitu. The best of us-nya keluar, belajar untuk itu dan untuk untuk ke sekeliling kita. Intinya sih seperti itu, simple ya gitu. Jadi memang bela diri ini kalau buat orang yang nggak senang ngulik atau nggak senang mikir atau nggak senang yang ini apa ya, penasaran gitu tuh kayaknya emang nggak cocok sih ya deh ya, kalau menurut aku. Ya, Bener nggak? karena itu ya tadi ya, ada filosofinya juga ya, dan lebih kalau orang belajar untuk bisa berjibaku mungkin bukan Aikido ya jawabannya ya. Tapi kalau Aikido itu juga yang lebih, kalau aku bilang lebih masuk untuk satu mengenal diri sendiri, terus filosofinya juga banyak dan lebih ke kita. Saya keluar dan belajar untuk open, karena aku pikir selama ini aku tuh udah cukup open, ternyata kalau pas di training tuh aku nggak open, aku banyak memblocking diri. Ternyata ya, kamu harus open, kamu harus lebih dekat sama aku. Gimana? Perasaan gue udah cukup deket ya gitu kan? Enggak, kamu harus lebih dekat, open, gak usah takut gitu loh. Ternyata selama ini aku masih takut ya. Itu kayak bener nggak ya gitu, dan ternyata memang itu gitu. Ya, belajar menerima sebetulnya. Aikido ini belajar bagaimana menerima dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik gitu aja sih. Karena kadang-kadang kita bilangnya kita nerima sesuatu, tapi ternyata di dalam hati kita nggak terima, dan itu jadi tekanan kan, jadi stres tersendiri, jadi pressure di dalam diri kita sendiri. Padahal itu yang kita yang buat gitu, bukan orang lain gitu kan. Dan itu artinya stuck, nggak bisa flowing.
Bukannya kalau Aikido itu prinsipnya menggunakan kekuatan lawan yang terus dibalikan ke dia lagi ya. Ya. Toh? Ya. Ya, ya betul. Tapi ada caranya gitu kan. Karena sebetulnya pada saat dirinya sendiri sudah sadar dan menerima apa-apa yang dari luar ke dalam diri untuk menekan diri kita akan kembali lagi ke diri orang itu gitu. Makanya kenapa tadi di awal dikatakan masa Katsu Agatsu, Katsu Ayabi, kemenangan sejati, kemenangan atas diri sendiri bukan atas orang lain. Kalau dirinya sendiri sudah bisa jelas, sudah tahu, bisa memimpin diri sendiri, insya Allah ke orang lain juga nggak ada masalah gitu. Biasanya sih gitu. Ya, bentar ya, pasang. Karena memang harus dicoba ya, harus dipraktekkan baru ngerti Aikido itu apa, ya toh. Ya, benar. Dilihat, habis itu kalau udah melihat sekali, pasti akan timbul pertanyaan ABCDE, kenapa begini, kenapa begitu. Kalau di pikiranku waktu itu kok kayak orang nari ya gitu. Dan ternyata semakin kita bisa bukan seimbang, kayak kita bisa sama Uke itu satu energi itu jadi bagus banget gitu kalau dilihat dari luar ya. Betul. Ininya, betul. tekniknya. Ya, makanya konsepnya kan mengharmonisasi kan. Bagaimana kita menyesuaikan diri kita dengan orang, membuka diri kita, tapi bukan juga berarti kita membiarkan diri kita untuk menjadi victim. Nah, itu beda. Ya betul. Bukan menyerah kan, bukan pasif ya. gitu kan. Ya, tapi bagaimana caranya dengan cara yang paling baik mengembalikan sesuatu hal yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik dikembalikan kepada orangnya. Kalaupun buruk ya silakan orangnya aja yang merasakan, jangan kita. Betul. Ya. Kayak ibaratnya you broke the harmony and then I give you back what you get to me. Iya, inti simpelnya gitulah. Gitu. Ya. Oke, kita belajar breathing. Betul, ya. Ya, kalau teman-teman yang mau ikutan silahkan. Sebetulnya simpel aja sih kalau breathing ini karena sesuatu hal yang nggak rumit-rumit ya. Pertama, duduk kita mesti benar dulu. Tulang punggung kita harus lurus, buka dadanya dibuka lebih lebar. Kemudian jangan begini ya, duduknya tegap. Kemudian relax aja. Bayangin ada satu titik di bawah pusar 3 cm di bawah pusar. Bayangkan aja titik itu. Kemudian buang nafas kita dari mulut. Kalau bisa sampai ada bunyi suara gitu, seperti itu ya. Kayak gitu ya, kayak mengucap A tapi dengan H, jadi H gitu ya. Keluar dengan ringan sekali. Kemudian sesudah keluar semua, kalau sudah habis, rasanya sudah habis, kemudian kita hirup nafas dari hidung, tapi caranya seperti kita ngirup bunga. Kalau ngirup bunga kan nggak seperti itu kan, ngirup bunga pelan, lembut sedikit. Ya, lembut. Terus hisap, kemudian buang lagi dari mulutnya. Ya buat yang pemula bisa 3 detik masuk, 3 detik tahan, 3 detik keluar. Ya. Yang paling simpel, nanti paling lama bisa makin panjang gitu. Kita coba 3 kali ya. Yuk. Oke, tarik, buang nafas dulu. Oke, tarik nafas. Oke, buang dari mulut. Tarik lagi dari hidung. Oke, tahan. Buang dari mulut. Sekali lagi. Oke, tahan sebentar. Dan buang dari mulut. Oke. Rasanya apa, Dek? Lapar. Durung makan. Belum makan. Ya. Lebih tenang ya. 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 Jadi ini pernafasan paling simpel di Aikido yang bisa dicoba buat teman-teman.
Pokoknya pas narik nafasnya ingat ya, jangan disentak ya. Pikir aja kayak kita ngirup bunga pelan-pelan. Jangan kasar. Buang nafasnya lewat mulut, bikin suara a lembut ya, a lembut gitu dari mulut. Semoga ada manfaatnya. Pesan terakhir deh sebelum kita tutup. Pesan terakhir buat teman-teman, buat perempuan-perempuan. Buat perempuan-perempuan, pokoknya jangan teman-teman semua jangan pada takut kalau mau belajar bela diri. Mau sekarang udah di umur 40 plus juga nggak ada kata terlambat ya Mbak ya. Betul. Jadi karena latihannya juga bertahap, dan kalau mau yang dipilih kalau yang dipilih bela dirinya Aikido, ini pas banget sama kita perempuan, dan nggak kasar, nggak apa namanya gedubak-gedubuk gitu ya. Jadi dan nggak pakai nggak jangan takut nanti harus yang pakai power yang gimana. Kalau misalnya aku kan perempuan yang halus yang gimana, justru yang halus itu ya kan yang bisa bisa pakai ini gitu kan, bisa dengan Aikido kita belajar untuk bela diri gitu. Terus betul. Dan pokoknya nggak ada kata terlambat. Start now, nggak masalah, nggak usah takut ya kan, karena memang timing orang beda-beda ya Mbak ya. Ya betul banget. Dan jadi sampai sekarang pun saya masih di Aikido karena ya kecintaan sama Aikidonya itu ya. Tadi di awal dibilang cocok banget buat cewek, terus nggak perlu tenaga besar. Kemudian tiap kali latihan pasti ketemu hal-hal baru lagi yang judulnya lebih mengkoreksi diri ya, diri sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya sampai detik ini bisa menjadi sebuah jalan hidup yang terus menerus bisa menjadi quote unquote adalah media untuk koreksi diri sendiri gitu. Sebagai menjadi pribadi yang lebih baik, bukan buat diri kita sendiri ya, tapi buat keluarga gitu kan, buat yang society yang lebih luas daripada itu. Mbak selalu dikasih iling. Kalau aku misalnya lagi ini ya Mbak, lagi pokoknya aduh gila ruwet apa segala macem gitu kan, aku cuma inget ini aja nih. Ya, lingkaran itu. Enshin Ryoku. Enshin Ryoku. Iya, dan cuma ingat kalau ya itu satu, kalau training kamu berdiri, kamu anggap di sini ada as di tengah-tengah kamu, ya kan? Dan this is my space, bukan berarti kita harus kita punya space ya kan? Dan kalau sampai orang masuk ke space kita, he or she break our harmony, ya kita kebalikin lagi aja. Yang penting space kita segini, ya kan? Betul. Kalau mau masuk space kita dengan baik, kita akan dengan baik. Kalau tidak dengan baik, ya silahkan dikembalikan keluar, gitu kan. Dan bukan kita yang mengusir ya, tapi diri kamu sendiri gitu. Seperti itu. Oke. Untuk teman-teman yang udah nonton malam ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, follow, subscribe @tulasmini kalau di IG. Kemudian kalau di YouTube-nya Tulas Mini Project ya. Besok kita Tulas Mini Project ada di YouTube jam berapa ya? 7.30. Tentunya dengan tema dan hal-hal yang dibahas ringan tapi mendalam. Ya, empowering, kita saling mengempower sesama perempuan ya. Ya, betul. Di Tulas Mini ini project-nya adalah bagaimana kita saling mendukung atau mensupport perempuan-perempuan yang ada gitu, empowering women sebetulnya. Jadi tidak peduli dengan latar belakang yang hanya ibu rumah tangga atau apapun. Tulas ini bisa menjadi tempat buat kita mengembangkan diri sebagai perempuan, apapun profesinya, apapun latar belakangnya. Dan jangan juga sebagai ibu rumah tangga lalu merasa kecil, tidak. Di Tulas Mini ini bahkan kita membuat bagaimana seorang ibu rumah tangga dengan apa-apa yang ada di dalamnya menjadi seorang perempuan yang bisa lebih berbagi lagi kepada sekelilingnya, seperti itu. Kalau di Tulas Mini seperti itu. Ya, betul. Oke deh, sampai ketemu lagi. Kalau ada yang mau tahu agama apa, mari kita kasih lihat. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Punya adik tuh yang lebih kelihatan. Sisa. Iya. Ya, pokoknya ini yang bikin aku jatuh cinta. Ya, itu kalau dipanjangin lagi itu ada maknanya sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti next time kita buat khusus. Ada kelas lain lagi ya?
Iya, kelas filosofi Aikido, apa bajunya, kenapa pakainya begitu. Oke, sampai ketemu lagi ya, Dek. Thank you buat teman-teman yang udah pada nonton juga. Eh, ditunggu ditunggu sharing apa ya ya. Thank you. Yuk, dah.